saudari Cynthia. Kepada saudara Cynthia, silakan perkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Cynthia. Perkenalkan, nama saya Mardia Cynthia Evikom. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang dimana saya mengambil jurusan perbankan syariah, dan sekarang saya telah menduduki bangku semester 6. Terima kasih. Jadi terkait COVID ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda seputar COVID tentunya. Yang pertama langsung saja, kurang lebihnya, bagaimana tanggapan Anda tentang COVID-19 saat ini? Tanggapan saya terhadap COVID-19 ini, di mana aktivitas kita tidak dapat berjalan dengan semudah waktu tidak diketahui. Di mana seperti yang kita alami sekarang, di sini masanya ada masa PPKM, dan di mana segala aktivitas kita dibatasi gitu, apalagi di dunia pendidikan. Seperti kita kan, kita udah merasakan KKN di lapangan gitu, dan banyak nih problem yang kita dapati di perkuliahan, baik di sekolah juga, di mana pengetahuan anak-anak sekolah makin menurun. Dan hal ini menurut saya sangat miris, apalagi kita sebagai mahasiswa yang pastinya menjadi agent of change ke depan, yang dimana kita garda terdepan untuk perkembangan sebuah negara ini. Jadi tanggapannya ini, semoga COVID ini, walaupun masih ada yang bilang hoax gitu ya kan, seperti kita tahu orang masih banyak yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Tetapi sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita wajib menaati peraturan-peraturan yang ada. Jika kita tidak menaatinya, bagaimana masalah ini dapat dituntaskan? Dan harapannya juga, semoga COVID ini berakhir gitu, dan aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Dan saya kira COVID ini betul-betulan ada, tapi masyarakat masih banyak yang belum percaya nih COVID ini. Dari ketidakpercayaan itu, atau dari sifatan teledor nggak percaya gitu, makanya COVID ini tidak tidak berjalan, maksudnya tidak berhenti gitu. Apalagi ini udah masuk tahun kedua COVID, dan ini cukup sekian. Ya, dan mungkin di saat COVID-19 ini tentunya sebagai seorang mahasiswa, Anda pasti merasakan kesulitan-kesulitan. Apalagi sebagai seorang mahasiswa yang di semester akhir, pastinya bagaimana sih yang Anda rasakan kesulitan itu? Boleh sedikit jelaskan kepada pemirsa? Oke, memang betul kesulitan ini saya rasakan juga sebagai mahasiswa, apalagi daerah tempat saya termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan di sana juga jaringan susah ya. Dan kita kan kuliah online nih. Di dalam kuliah online itu pasti memerlukan jaringan yang stabil. Di tempat saya jaringannya kurang stabil, serta saya sering nih ketinggalan mata kuliah gara-gara jaringan ini. Problemnya di jaringan juga, akses untuk kita kuliah, dan mata kuliah yang saya dapat itu kurang efektif. Maksudnya efektif di sini, banyak nih dari kita tidak ngerti nih pemaparan dari pemateri atau dosen kita, tapi kita cuma jawab baik pak, iya pak gitu kan. Satu kelas bisa-bisa semua. Ya cuma bilang baik pak, tidak pak gitu. Dan ini problem sih, maksudnya kalau belajar langsung nih kita bisa langsung berinteraksi sama dosennya, beda di online ini. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang masih gaptek gitu, dan kita di sini dituntut untuk bisa untuk bisa menyesuaikan diri dan memperluas ilmu kita juga. Dan poin yang kesusahan yang saya alami juga dimana komunikasi sama teman-teman gitu kan. Seperti kita ketahui sebagai mahasiswa, kita bukan untuk belajar di kelas saja, tapi belajar di luar kelas. Dan karena COVID ini, jadi semua aktivitas kita yang di luar terbengkalai gitu. Jadi kita pun perkembangan kita sebagai mahasiswa, networkingnya itu masih kurang gitu. Apalagi kita cuma di rumah, bahkan ada teman-teman yang cuma di rumah rebahan gitu, kurang produk. Main gadget. Main game juga ada ya kan.
dan kita nggak produktif gitu. Soalnya tahulah di rumah gimana gitu. Sebagai mahasiswa saya sangat Mahasiswa yang aktif tiba-tiba rebahan. Iya, jadi kayak ngerasa gimana sih kok gini terus. Dan kebetulan walaupun saya corona gini, saya juga ke Medan dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena saya yakin pelajaran itu bukan didapat di kelas saja. Apalagi kita mahasiswa semester akhir memerlukan networking, jaringan teman gitu kan, kenalan dan relasi. Jadi dari tanggapan Anda tentang apa yang Anda rasakan dampaknya dari COVID tadi, gimana sih cara Anda mengatasi atau mengurangi gitulah rasa cemas Anda terhadap dampak dari COVID-19 ini? Rasa cemas sih ada ya kan. Cara mengatasinya itu gimana ya? Saya ambil positif, berpikir positif. Gimana berpikir positif ini? Gimana itu? Kalaulah nggak ada COVID, kita nggak tahu kayak mana menggunakan media-media gitu kan, menggunakan Zoom. Ternyata bisa sih kita kuliah gitu kan, walaupun di jaringan gitu. Dan cara mengatasinya itu, apalagi saya bisa dibilang cukup aktif ya di kampus gitu, mengikuti kegiatan-kegiatan, walaupun kegiatannya itu seperti webinar gitu. Dan saya memanfaatkan itu, dan karena di dalam itu kan juga bisa belajar juga sih. Gak ada sih penghalang gak ada alasan buat kita untuk tidak belajar gitu. Walaupun kurang efektif menurut saya, tetapi kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai di sini, pandai curi waktu, ambil kesempatan, baik itu online. Karena banyak nih kita tahu ilmu-ilmu yang di luar sana dari webinar gitu. Sebagai mahasiswa, walaupun kita ngerasa kadang nggak penting, tetapi memang hari ini kita merasa nggak penting, tapi untuk 3 tahun 5 tahun ke depan kita nggak tahu itu penting atau enggak. Dan saya cara mengatasinya itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan berupa online gitu. Jadi dari kecemasan Anda itu seperti yang di awal, dampaknya dengan interaksi teman-teman pasti memang terganggu. Iya. Jadi bukannya misalnya nih kita kan sama teman-teman tuh biasanya nongkrong gitu, mahasiswa. Jadi sekarang kan hanya online. Jadi bagaimana interaksinya? Apakah dampaknya gimana? Apakah dengan itu biasanya melalui Zoom? Apakah itu kurang kondusif atau bagaimana? Itu gimana mengatasinya tuh? Oke. Bisa dijelaskan Saudara Cynthia? Untuk interaksi sama teman-teman nih memang agak tersulit sih dikendali gitu. Tetapi lagi-lagi kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai juga. Walaupun itu di media Zoom, media online, harus terjalin juga ukhuwahnya, silaturahminya kan. Jadi memang betul dari Zoom kita juga interaksi. Tapi beberapa kegiatan yang saya itu wajib offline, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tanggapan saya kan, memang COVID ini membuat interaksi kita sama teman kita itu terbatas. Apalagi di masa ini COVID melunjak gitu, makin parah dan makin banyak juga korbannya. Jadi kita pun mau ketemu gitu takut gitu kan. Kita nggak tahu nih COVID itu ada nggak sama teman kita, dia aman nggak gitu. Walaupun begitu ada juga sih beberapa kegiatan saya yang wajib offline gitu. Tetapi kita safety gitu, kita harus menyesuaikan sama protokol kesehatan, kayak pakai masker, harus sediain hand sanitizer dan jaga jarak juga. Mungkin dengan hal-hal seperti ini, walaupun kita anggap sepele, masker ini apa sih kegunaannya, nggak efektif nggak sama COVID ini, penyebaran COVID, tapi hal itu saya rasakan sendiri sangat efektif ya. Dimana karena kita nggak tahu teman kita ini nanti dia bersin gitu, kena kita gitu kan, terus kita terjangkit COVID, apalagi anak rantau. Pastinya kalau kita udah terkena COVID, kita nggak tahu mau pulang pun takut, karena nggak mau kan juga keluarga kita ketularannya kan. Dan kecemasan seperti ini sebetulnya hal yang lumrah sih sama kita. Soalnya kalau kita nggak cemas, kita nggak hati-hati gitu, anggap remeh misalnya, kita nggak percaya COVID ini nggak ada, jadi kita nggak sesuai sama protokol kesehatan, kita nggak pakai masker, kita suka di tempat kerumunan, karena kita nggak cemas, nggak khawatir sama kesehatan kita sendiri gitu. Ya baik. Jadi pemirsa, untuk kalian yang di rumah sudah diberikan beberapa tips atau beberapa asumsi lah dari Saudari Cynthia, dan mungkin sedikit lagi tentang terkaitnya COVID-19 ini kan sedang marak-maraknya juga nih tentang vaksinasi. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang mahasiswa vaksinasi ini untuk mencegah COVID? Bagaimana? Bisa diberikan pendapatnya?
tentang vaksinasi ini ya kan. Tanggapan saya ini salah satu usaha negara kita ataupun negara lain untuk menekankan angka penyebaran COVID dan tidak terjangkit COVID gitu ya kan. Sebagai mahasiswa pastinya saya mendukung program dari pemerintah. Karena kalau kita tidak mendukungnya bagaimana mereka mengatasinya gitu. Dan saya rasa vaksinasi ini merupakan salah satu terobosan atau udah diuji coba gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa ya ayo dong vaksinasi gitu. Kapan lagi nih COVID ini berakhir jika kita tidak mau mentaati peraturan pemerintah. Karena pastinya sebuah keputusan dari pemerintah itu tidak dibuat seenak-enaknya gitu. Sesuka-sukanya pasti telah diteliti, telah diuji coba gitu kan. Jadi kita harus mendukung vaksinasi ini. Dan saya kira banyak sih vaksinasi yang gratis gitu di klinik-klinik dan kebetulan saya juga pernah jaga klinik dan di klinik itu menyediakan vaksinasi dan itu cuma memerlukan KTP aja. Itu kita juga bisa sih menggunakannya sebagai mahasiswa. Kadang bingung kemana nih aku vaksinasi gitu, cari teman lah, cari informasi di mana tempat vaksinasi yang diperbolehkan. Dan vaksinasi itu udah punya sertifikat juga ya kan ya. Jadi tanggapannya terhadap vaksinasi ini baik sih, tapi banyak nih komen-komen baik itu dari masyarakat tentang vaksinasi. Banyak yang nggak percaya vaksinasi itu tiba-tiba buat saya sakit gitu kan, tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba ini. Tapi banyak juga yang bilang nggak ada kok. Ada nih kalimat yang agak lucu sih, nanti divaksin jadi titan gitu. Kadang lucu juga. Jadi itu tergantung imun tubuhnya seseorang ya. gitu. Dan kita pun di sini dipaksa untuk meningkatkan imun tubuh kita sendiri dengan bisa nih contoh sederhananya, makanan yang bergizi, terus jangan lupa istirahat yang cukup, dan pastinya itu olahraga, karena memang olahraga ini hal yang sepele, tapi dengan olahraga kita bisa meningkatkan imun tubuh kita. Dan saran saya terhadap vaksin ini, yuk kita ramai-ramai vaksin biar masalah ini terkelirkan. Walaupun kita nggak percaya, tetapi apa salahnya ikhtiar, karena orang yang berikhtiar itu pasti pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ini Saudara Cynthia kan sedang KKN nih Ya. Kalau boleh tahu apa sih kesigapan dari Saudara Cynthia dan teman-teman yang lainnya dalam menanggapi atau ikut berpartisipasi nih dalam COVID-19. Apakah kalian sebagai mahasiswa terjun langsung ke lapangan? Apakah bagaimana gitu? Pokoknya apalah gitu, bisa dijelaskan. Ya kebetulan juga di sini kami atau saya juga mengadakan KKN, dan KKN-nya tuh offline. Jadi walaupun offline kita nggak boleh asik-asik aja gitu. Kita harus menaati protokol kesehatan yang dimana dengan memakai masker dan pastinya menjaga kebersihan juga sih. Dan setelah itu kita juga olahraga bareng nih, yang dimana kan tadi olahraga itu bisa meningkatkan imun tubuh kita, serta pola makannya yang cukup sehat juga sih menurut saya ya kan, sebagai mahasiswa atau kelompok KKN. Jadi di sini usaha yang kami lakukan itu bukan untuk kami juga, jadi ada juga edukasi terhadap masyarakat. Seperti kegiatan program yang kami lakukan itu, yaitu membagi masker. Di sini kami kebetulan bertepatan di sebuah desa yang ada pekannya gitu kan. Jadi kami bagi masker sama masyarakat, kami berikan edukasi juga bahwa masker itu penting. Kita nggak tahu COVID itu ada di mana. Apalagi sekarang COVID itu sudah dibilangnya udah setiap wilayah udah ada gitu. Walaupun kita nggak tahu itu betul atau enggak kan. Tetapi sebagai masyarakat yang baik, ada baiknya kita menaati peraturan walaupun memakai masker gitu. Ini kan kelihatan sederhana nih. Tetapi impact-nya itu, dampaknya ini sangat bermanfaat atau bisa menekankan angka COVID gitu. Baiklah, jadi dari partisipasi Anda sebagai mahasiswa, kesigapan atau rasa cemas yang Anda rasakan dari mulai menaati peraturan protokol kesehatan, menurut Anda tadi apakah vaksin ini efektif enggak? Masalah efektif nggak efektifnya ya, saya nggak bisa memastikan ini efektif atau enggak, karena ini masih juga kayak mana ya, masih terobosan gitu, masih cara untuk efektif nggak efektifnya. Dan saya kalau pribadi saya rasa efektif juga sih, karena banyak juga dari teman-teman atau saya udah divaksin gitu kan, dan perubahan yang dirasakan ya tetap gitu, imun kita lebih naik gitu ya kan. Dan saya merasa efektif juga, tapi untuk penekanan atau untuk tidak tertular sama COVID lagi saya belum bisa memastikan gitu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cynthia telah memberikan pemaparannya. Dan untuk kepada pemirsa, saya Cuk Dinda selaku pewawancara, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.